Assalamualaikum. Ketika Anda berbuat baik itu untuk diri Anda sendiri. Ketika suatu saat Anda dibaikin orang, kemudian Anda membalasnya, sebenarnya normal-normal saja. Tapi ketika Anda berbuat baik, jangan pernah berharap dibalas sama orang yang Anda baiki, karena yang akan membalas itu Allah. Ini yang sering menjadi masalah besar ketika kita melakukan suatu kebaikan. Kita seringkali salah, kita seringkali berprasangka yang kita harus diapii, ora gelem bales, berarti Anda beramal tidak ikhlas. Ya, ikhlas itu memang seperti keran. Ketika kita mengucurkan air keran, maka keran tidak pernah melepaskan diri mencari airnya digunakan siapa, mengalir kemana, tidak pernah sama sekali. Itulah sebenarnya gambaran ikhlas. Tetapi begitulah seharusnya kita melakukan sesuatu amal perbuatan secara ikhlas. Kalau kita melakukan sesuatu, kita kena mengatakan ora, tidak tahu diri, wis kowe nak. Nah, ini adalah tanda-tanda kita nggak ikhlas. Apalagi kita sempat ngomong, kowe nek mbiyen ora tak tulungi mesti kowe wis mati, mesti kowe wis ini. Jadi kalau nolong ya nolong aja, selesai di situ. Balasan akan diberikan Allah, bukan orang yang Anda tolong. Tidak ada hubungannya. Jadi ketika Anda melakukan sebuah, sebenarnya bukan hanya menolong orang, melakukan sebuah amaliyah, maka amal-amal ini dicatat malaikat rokib. Kenapa ada dua? Ya karena satunya saksi bahwa itu dicatat dan itu dilakukan. Nah, begitu dilakukan, maka tentunya ada malaikat yang tugasnya menebar rezeki, menebar kesehatan, menebar banyak hal. Dia akan mencari siapa yang melakukan kebaikan dan kemudian dia akan melakukan imbal baliknya. Imbal baliknya tentu bukan orang yang ditolong, tetapi dia mencarikan orang yang kemudian pernah ditolong dan akan memberikan imbal balik. Maka jangan salah, suatu saat mungkin Anda ora kenal orang sopo, tapi kok kemudian dia nolong Anda. Disitulah sebenarnya kemuliaan Allah memberlakukan balasan dari kebaikan yang telah Anda lakukan. Maka saudaraku, ketika Anda melakukan sebuah kebaikan, tidak perlu Anda kemudian mengharap apapun dari orang tersebut. Sehingga kalau seandainya Anda mengharap kebaikan kebalikannya, sekali lagi itulah yang disebut tidak ikhlas. Dan ketika Anda melakukan sebuah kebaikan, Anda tidak perlu pilih kasih. Wah, aku pengen bales kayak wae, tidak usah. Melakukan kemuliaan itu tidak usah tebang-pilih kepada siapapun, silahkan. Bahkan itu tadi kepada orang yang tidak dikenal pun lakukan. Karena yang demikian itu yang menggerakkan adalah tangan Allah nanti. Anda melakukan kemuliaan, nanti akan dibalas orang. Nah, orang yang balas itu adalah mungkin yang pernah dibaiki orang lain lagi. Allah lah yang menggerakkan tangan mereka untuk melakukan kebaikan. Jadi saudaraku, manakala ada yang mengatakan ini ketika Anda setelah melakukan kebaikan kemudian ada yang menyanjung. Kalau Anda larut dalam sanjungan itu, ya berarti Anda belum bisa tawadhu. Anda masih
hanyut dengan sanjungan orang. Harusnya ketika Anda disanjung orang, minimal ya biasa saja. Kalau dalam tuntunan sauri wedi. Tapi setidaknya Anda ya sudah netral aja, ya sudah diam aja. Karena begitu Anda hanyut terus kemudian melambung terbang, wah nanti terjerembabnya sakit. Dan tentu Anda tidak akan jatuh di tempat yang empuk, terjerembab, terhempas, dan tidak ada yang menolong. Jadi saudaraku, tentu ini banyak dicontohkan oleh banyak hal. Seorang guru mengajar muridnya, walaupun dia mengatakan pahlawan tanda jasa, ya sudah biarin aja. Tugasnya adalah menyampaikan ilmu. Ilmunya udah diberikan Allah. Loh, tapi kan saya sekolah, iya. Tetapi kalau Allah nggak ridho, Anda nggak akan pernah selesai. Tetapi ketika Allah ridho, maka Anda akan tuntas khatam dalam menemukan ilmu. Nah, ilmu yang sudah didapat silahkan diimplementasikan, diamalkan, tentu untuk kemaslahatan. Ada dua sisi memang. Ketika Anda mengetahui sebuah ilmu, tentu ada sisi positif, ada sisi negatif. Tinggal bagaimana Anda mengimplementasikannya ke dalam dunia nyata. Contoh, ilmu maling perlu dipelajari nggak? Ya perlu. Maling biasanya pada tengah malam atau sepertiga malam terakhir, lewat belakang. Nggak bakalan maling kok lewat rumah depan. Lewat rumah depan itu namu, tapi nggak ada ya tamu yang siang-siang. Kemudian mungkin dia akan bawa peralatan seperti linggis, obeng, catut dan sebagainya untuk mengambil, mencongkel peralatan keamanan. Begitu Anda tahu maling bukan untuk dipraktikkan, tetapi untuk berjaga. Kenapa Valentino Rossi kok berani ngebut? McLaren juga demikian halnya. Tentu bukan karena mesinnya bagus, bukan itu, tetapi karena keamanannya tinggi, remnya pakem. Dia mesinnya bagus tapi remnya blong, bagaimana? Nggak bisa. Jadi ketika dia berani ngebut karena remnya pakem. Sama, Anda bisa tidur pules, nyenyak karena rumah Anda mungkin keamanannya terjamin. Tapi begitu Anda tahu ilmunya maling, tidak digunakan, tetapi digunakan untuk mengamankan rumah. Harusnya begitu. Di sisi lain seharusnya pada sepertiga malam terakhir bangun tahajud sambil berjaga sepintas. Begitulah saudaraku, bagaimana kita mensikapi kalau kita berbuat baik sebenarnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Dan semoga Anda bisa melakukan kebaikan yang tulus, ikhlas, tanpa batas.